Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1, bagaimana kabar kalian semua? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah bersama kedua orang tua ya anak-anak. Ingat, kalau keluar rumah harus memakai masker, cuci tangan memakai sabun, dan hindari berkerumunan ya anak-anak. Nah, kali ini Bu Susi mau membahas tema 4, subtema 4 di pembelajaran 5. Anak-anak, ayo kita semangat belajar bersama Bu Susi ya. Kali ini ayo menulis anak-anak. Melakukan kegemaran bersama keluarga sangat menyenangkan. Keluarga Siti gemar menulis. Siti ingin menulis untuk ibunya anak-anak. Nah, lihat gambar Siti di sini. Di sini Siti menulis terima kasih ibu. Nah, Siti menulis ditunggui dengan kucing. Bagaimana suara kucing anak-anak? Pintar sekali. Meow. Selanjutnya, Siti menulis ucapan terima kasih kepada ibunya. Yuk, kita juga menulis ya. Kita menulis ucapan terima kasih untuk orang tua kita. Tulis sebanyak 10 kali. Nah, seperti contoh di samping ini ya anak-anak. Anak-anak menulis huruf bersambung. Inilah huruf bersambung. Nanti anak-anak pelan-pelan menirukan tulisan huruf bersambung terima kasih ibu. Bisa ya anak-anak? Seperti contoh Bu Susi yang nomor 1, coba lihat. Di sini anak-anak mencontoh tulisan tersebut ya. Semangat, pasti bisa kerjakan di rumah bersama kedua orang tua ya anak-anak. Nah, selanjutnya tulis 5 tulisan mengenai ungkapan permintaan tolong. Coba, di sini ada contohnya anak-anak. Coba dilihat. Contohnya yaitu, Benny, bisa tolong bantu saya mengangkat meja? Nah, itu adalah ungkapan tolong anak-anak. Nah, ucapan terima kasih kepada siapapun yang memberi pertolongan. Setelah anak-anak ditolong, harus mengucapkan apa anak-anak? Sip, pintar. Harus mengucapkan terima kasih. Nah, Bu Susi di sini memberi contoh lagi ya. Coba dilihat. Ibu, tolong bantu Edo menyelesaikan tugas sekolah ya. Nah, itu juga ungkapan permintaan tolong anak-anak. Nah, tugas anak-anak di rumah, ingat ya, membuat ungkapan permintaan tolong sebanyak 5 kalimat. Bisa ya anak-anak? Mudah ya? Semangat! Pasti bisa kerjakan di rumah bersama kedua orang tua. Selanjutnya, ayo berlatih. Edo dan sepupunya sedang bermain bersama. Mereka mengeluarkan permainannya. Nah, lihat ini gambar Edo sedang bermain dengan sepupunya. Edo bermain memakai mainan, yaitu ada mainan banyak itu anak-anak. Menggunakan mainan mobil-mobilan, menggunakan robot-robotan, ada juga bebek-bebekan dan juga mainan boneka monyet anak-anak. Mereka ingin tahu mainan siapa yang lebih berat. Mereka mengukur menggunakan timbangan sederhana anak-anak, terbuat dari gantungan baju.
Selanjutnya, coba dilihat di sini ada timbangan 3. 3 timbangan, anak-anak. Nah, timbangan 3 ini nanti ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang nomor 1 yaitu, manakah mainan yang paling berat? Yang kedua, manakah mainan yang paling ringan? Dan yang ketiga, susunlah mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Nah, biar anak-anak muda kerjakan pertanyaan yang nomor 3 dulu ya. Susunlah mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Nah, untuk mengerjakan soal ini, anak-anak melihat timbangan yang di atas itu, anak-anak. Ada 3 timbangan. Coba, timbangan yang pertama yaitu menimbang mobil-mobilan dan robot-robotan, anak-anak. Coba dilihat, paling berat mana coba, robot-robotan sama mobil-mobilan? Pintar sekali. Lebih berat mobil-mobilan. Nah, kalau turunnya ke bawah berarti itu berat. Kalau ke atas berarti ringan. Nah, yang berat berarti mobil-mobilan. Tulislah mobil-mobilan di situ. Tulis dulu mobil-mobilan. Nah, selanjutnya kita lihat timbangan yang kedua. Timbangan yang kedua yaitu menimbang boneka monyet dan mobil-mobilan. Coba, mobil-mobilan tadi sudah berat, tapi ditimbang lagi dengan monyet-monyetan. Lebih berat mana, anak-anak? Sip, pintar. Masih berat monyet. Nah, berarti mobilnya kalah ya, anak-anak. Nah, kalau mobilnya kalah, tadi anak-anak sudah menulis mobil. Nah, sekarang yang berat monyet, berarti yang menang monyet. Berarti monyet ditulis di depannya mobil. Berat yang nomor 1, ditulis monyet. Setelah itu, anak-anak lihat, ayo. Tadi timbangan yang nomor 1 adalah mobil dan robot. Mobil menang, robotnya berarti kalah. Robotnya tadi ringan, anak-anak. Nah, di sini dilihat, robot itu berarti kalah dengan mobil, dia ringan. Nah, ringan itu berarti kalah dengan mobil, ditulis di belakangnya mobil, berarti robot ditulis robot, di belakangnya mobil. Setelah itu coba lihat lagi, robot ditimbang dengan bebek, anak-anak. Timbangan yang ketiga. Nah, lihat ya, betul kan? Robot lebih berat, jadi robotnya ditulis tadi, sudah ditulis. Nah, berarti coba bebeknya kalah dengan robot. Robotnya yang berat, berarti bebeknya ringan. Nah, yang terakhir ditulislah di belakangnya robot, berarti yang terringan. Nah, soal yang ketiga, pertanyaan yang ketiga sekarang sudah mendapatkan jawabannya. Nah, inilah jawabannya. Yang pertama adalah berat monyet. Setelah monyet-monyetan, mobil-mobilan. Setelah mobil-mobilan, robot-robotan. Dan setelah robot-robotan, barulah yang teringan, yaitu bebek-bebekan. Nah, anak-anak sudah tahu ya, urutan mulai berat sampai yang teringan. Setelah tahu, anak-anak pasti bisa menjawab soal yang pertama, pertanyaan yang pertama. Manakah mainan yang paling berat? Berarti yang ditulis nomor 1. Apa itu, anak-anak, yang nomor 1 tadi? Sip, pintar. Berarti monyet, ditulislah di situ monyet. Yang kedua, manakah mainan yang paling ringan? Nah, lihat tadi soal yang ketiga sudah dijawab.
Yang paling ringan berarti ditulis yang paling terakhir. Coba lihat, yang paling terakhir berarti apa itu anak-anak? Pintar sekali. Berarti bebek-bebekan yang paling ringan. Hore, anak-anak sudah bisa mengerjakan semua. Sekarang selanjutnya, Edo dan sepupunya membandingkan mainannya dengan kelereng. Nah, di sini adalah timbangan sama berat anak-anak. Ini sama beratnya. Nah, di sini ada 4 timbangan. Timbangan yang pertama yaitu mobil-mobilan dengan 5 kelereng. Berarti mobil-mobilan itu senilai 5 kelereng anak-anak, sama beratnya. Paham ya? Mobil-mobilan senilai 5 kelereng. Coba lihat di samping. Di samping itu timbangan bebek dengan 3 kelereng. Berarti bebek-bebekan senilai dengan 3 kelereng, sama beratnya. Yang bawahnya timbangan monyet-monyetan dengan 6 kelereng anak-anak. Nah, ini juga sama beratnya. Berarti monyet-monyetan senilai 6 kelereng anak-anak. Yang sampingnya adalah timbangan robot-robotan dengan 4 kelereng. Nah, ini juga sama beratnya anak-anak. Berarti robot senilai dengan 4 kelereng. Nah, di sini anak-anak sudah melihat, sudah paham ya? Nah, sekarang ada 4 pertanyaan. Nanti anak-anak menjawab ya, ditulis di rumah bersama kedua orang tua. Coba Bu Susi memberi contoh yang nomor 1. Berapa kelereng berat mainan robot digabung dengan bebek karet? Nah, di sini ada digabung anak-anak, coba dilihat. Di sini ada digabung. Berarti kalau digabung itu tandanya ditambah. Nanti ditambah ya anak-anak. Di situ anak-anak disuruh menggabungkan antara berat mainan robot tadi berapa? Berapa kelereng anak-anak nilainya? Mainan robot 4 kelereng. Digabung berarti ditambah dengan bebek karet. Bebek karet tadi nilainya berapa anak-anak? Pintar, 3. Berarti 4 ditambah 3 berapa anak-anak? Sip, pintar sekali. Adalah 7 kelereng. Paham ya anak-anak? Mudah kan? Coba Bu Susi memberi contoh satu lagi. Yang nomor 3. Berapa kelereng selisih antara boneka dengan mainan robot? Nah, di sini ada kata selisih. Selisih itu artinya nanti dikurang ya anak-anak. Nah, anak-anak nanti mengurang kelereng boneka. Boneka tadi kelerengnya berapa anak-anak? Nilainya berapa boneka tadi kelerengnya? 6, pintar. Sedangkan mainan robot berapa kelereng anak-anak tadi nilainya? 4. Jadi 6 dikurangi 4 ada berapa anak-anak? Sip, pintar. Ada 2 kelereng. Paham ya anak-anak di sini? Semoga anak-anak paham. Kerjakan di rumah bersama kedua orang tua yang nomor 2 dan nomor 4. Semangat anak-anak, pasti bisa. Nah, selanjutnya beri tanda centang untuk benda yang lebih ringan. Anak-anak di sini disuruh memberi tanda centang yang
ringan, yang lebih ringan. Nah, di sini ada tabel anak-anak. Nanti anak-anak dilihat ya tabelnya. Nanti dibandingkan. Coba Bu Susi memberi contoh yang nomor 1. Mobil-mobilan ditambah boneka monyet. Nah, ini ditulis dulu biar anak-anak mudah ya. Ditulis yang di bawahnya, alasannya nanti anak-anak biar paham. Nah, mobil-mobilan tadi ada berapa kelereng anak-anak? Pintar, ada 5. Sekarang boneka monyet tadi ada berapa kelereng coba? Pintar sekali, ada 6. Jadi 5 ditambah 6 ada, pintar sekali, ada 11. Nah, coba sekarang lihat di sampingnya. Di sampingnya itu boneka monyet ditambah robot anak-anak. Tulis yang bawah dulu ya, alasannya ya biar anak-anak paham. Boneka monyetnya ada berapa tadi? Ada berapa kelereng? Pintar, ada 6. Sedangkan robot ada 4. Jadi 6 ditambah 4 sama dengan 10. Coba anak-anak disuruh mencentang yang ringan. Tadi yang kolom samping 11, yang di sampingnya adalah 10. Ringan mana anak-anak? Pintar sekali, 10. Jadi yang dicentang yang boneka monyet ditambah robot. Inilah. Paham ya anak-anak? Satu kali lagi ya, Bu Susi memberi ya. Soal yang nomor 2, Bu Susi memberi contoh lagi. Mobil-mobilan ditambah robot. Alasannya ditulis dulu. Mobil-mobilan 5, robotnya 4. Nah, berapa anak-anak? Pintar sekali, 9. Ditulis 9. Yang kolom sampingnya, bebek karet ditambah boneka. Alasannya ditulis bebek karet 3, boneka 6. Berapa anak-anak? 9. Nah, kalau ini tidak ada yang ringan ya anak-anak. Kalau ini sama, tidak usah dicentang, tapi ditulis tengahnya sama dengan ini sama. Nah, paham ya anak-anak? Semoga anak-anak paham, mudah ya. Yang nomor 3 dan nomor 4, anak-anak kerjakan di rumah bersama kedua orang tua. Semangat, pasti bisa. Selanjutnya, ayo mengamati. Keluarga Benny berkumpul bersama. Mereka pergi berenang bersama. Benny ingin tahu manakah yang lebih berat, antara tas, perahu kertas, atau batu. Ayah Benny berkata bahwa benda yang tenggelam itu berat. Benda yang mengapung itu ringan anak-anak. Benda yang melayang itu lebih berat daripada yang mengapung. Nah, inilah gambarnya. Coba lihat. Nah, inilah perahu kertas. Ini namanya mengapung anak-anak. Ini ringan. Nah, di bawahnya perahu kertas itu ada tas. Inilah namanya melayang anak-anak. Nah, tas ini lebih berat dari perahu kertas. Nah, yang paling bawah ini batu. Nah, inilah yang namanya tenggelam. Ini berat anak-anak. Nah, paham ya? Di sini anak-anak pasti paham. Nah, sekarang ayo berlatih. Ukurlah berat benda-benda di sekitar kelasmu. Gunakan cara yang menarik. Kamu bisa menggunakan penggaris panjang, kemudian di tengahnya diberi penahan anak-anak. Gunakan batu atau penghapus kecil sebagai penyeimbang. Nah, inilah gambarnya. Susunlah benda-benda dari yang terberat sampai yang teringan dengan alat sederhana ya anak-anak. Nanti anak-anak mencoba di rumah bersama kedua orang tua ya. Seperti gambar di samping ini, menggunakan neraca sederhana. Nah,
pembelajaran Bu Susi cukupkan. Semoga anak-anak paham dan tetap semangat dalam belajar. Cukup sekian, terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.